Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita menjadikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah masih berikan kita kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah berikan kita kembali hidup dari mati yang sementara tadi malam. Alhamdulillah, kita bangun dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan memiliki iman dan kesempatan dan kemudahan hingga kita hadir di masjid kita ini. Yang pertama tadi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan untuk mendengar tausiah pada subuh hari ini. Salawat dan salam, marilah kita berdoa kiranya tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita biasakan ketika disebut nama Rasulullah kita berselawat kepada beliau, setidaknya dengan menyebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata Rasulullah, siapa yang paling bakhil yaitu orang yang ketika disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku. Karena Allah dan malaikat pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, baik Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, mohon izin nih Ustaz sekalian mengaji di Mukodok Korbawa agak mengerete. Mohon izin Tuan Guru sekalian, pada hari ini saya tidak menggurui, sekedar untuk berbagi di hadapan kita bersama, sharing di hadapan kita bersama. Judul kajian kita pada pagi hari ini yaitu pentingnya menjaga iman dalam kehidupan sehari-hari. Ini sifatnya kita mengulang-ulang saja. Kenapa iman ini perlu kita pelajari dan kita bahas? Kita setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan suci dan bersih. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau Yahudi, atau ia beriman kepada Allah sebagai seorang yang Islam. Kita di Indonesia ini pada umumnya Islam karena orang tua kita Islam, ya, bukan karena kita bersyahadat untuk masuk Islam, tapi kita alhamdulillah ya dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Apakah kita pernah memperbaharui iman kita itu atau bersyahadat kembali ya, untuk menyatakan kalau kita ini beriman kepada Allah? Secara formal tidak, ya, artinya tidak bersyahadat di depan orang, di depan para jamaah kita bersyahadat sebagai Islam, tidak. Tapi kita dianjurkan untuk selalu memperbaharui iman kita itu. Makanya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Dalam sholat itu kita bersyahadat di setiap tahiyat. Ya. Kalau subuh satu kali ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi setiap sehari semalam paling tidak kita melakukan atau menyebutkan syahadat itu ya 9 kali ya Pak ya. 8 kali ya 9. Nah ini ikrar kita untuk memperbarui iman kita.
Kenapa iman ini selalu dijaga dan harus dibina? Karena iman merupakan fondasi kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, fondasinya itu dasarnya harus berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan atas dasar iman, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan iman itu adalah fondasi kita. Ya, namanya fondasi ibarat rumah, kalau fondasinya tidak kuat, tentu rumahnya goyang. Fondasi rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu berbeda. Dibuat struktur kekuatannya. Nah, kita mau membina kehidupan kita ini mau berlantai berapa? Tergantung pada diri kita masing-masing. Mau level mana kita membina kehidupan kita ini? Level 2, 3, atau sampai lantai yang tertinggi di dunia berapa lantai? Yang di Dubai ya. Yang kedua yang di Malaysia sekarang 118, Merdeka 118. 88 lantai. Nah, itu bagaimana fondasinya? Nah, kita begitu juga dalam kehidupan sebagai manusia. Kalau mau kehidupan kita levelnya tinggi, kuatkan iman, fondasinya dikuatkan. Ya, bagaimana caranya? Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, ya, mereka apabila disebut nama Allah, ya, maka gemetar hatinya. Ya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu kepada mereka, bertambah iman mereka. Zadatkum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini ciri-ciri yang dasar dan sangat sederhana bagi orang yang beriman. Ya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah itu yang bertambah imannya, disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini uji-uji keimanan gitu ya. Bagaimana kita menempatkan Allah itu di dalam jiwa dan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa dibuat-buat saja. Kita uji saja Pak, ketika Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah. Ketika mungkin kita mendapat sesuatu nikmat, apa yang pertama kali kita sebutkan? Karena hakikat iman ini dia dikuatkan di dalam hati dan disebutkan dalam perkataan. Mendapat nikmat kita misalnya, senang hati, apa yang wak sabui pertama kali? Alhamdulillah. Tapi itu tidak bisa dibuat-buat. Yang spontan orang mengatakan alhamdulillah, ya, itu datangnya dari dalam hati. Ada yang teriak-teriak saja dia, huri-huri dia gitu kan, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang nikmat yang Allah berikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau contohnya kita dapat musibah, atau talantang kaki tersandung batu misalnya, atau masuk lubang nek Honda atau auto, apa yang awak sabui pertama kali? Ya, ada yang kalau dalam kehidupannya sehari-hari dia biasa berzikir, biasa sholat, yang disebutnya Allah, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang dalam sehari-harinya isinya bacari, mengumpat, nanti ketika dia mendapat itu spontan aja yang keluar itu umpatan, ya, cacian misalnya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Ya, datangnya daripada kebiasaan kita di dalam hati. Dan hari ke hari
karena kita banyak mendengar ayat-ayat Allah, iman ini akan semakin bertambah. Jadi ada efek ke dalam dirinya. Dia membaca Al-Quran ada efeknya. Dia sholat ada pengaruhnya ke dalam jiwanya, ke dalam kepribadiannya, ke dalam tingkah lakunya gitu. Tapi ada pula orang mengatakan, nah itu yang para koruptor itu Ustaz, Bapak sholat juga dia. Betul ya. Nah, setiap keburukan dan kebaikan tidak bisa digabungkan. Ya. Ya sholatnya Allah itu sebagai ibadahnya. Perbuatan buruknya, perbuatan maksiatnya Allah itu sebagai perbuatan maksiatnya. Itu maha adilnya Allah. Bukan berarti seorang koruptor sholatnya tidak terima, Allah belum tahu kita. Atau ahli maksiat sholatnya tidak diterima, bukan begitu. Makanya nanti di akhirat, di yaumil akhir ada mizan, dihitung, ditimbang mana yang lebih berat, banyak pahalanya atau banyak dosanya. Nah inilah kita timbang-timbang dari sekarang mana yang paling banyak amal atau maksiat yang kita lakukan. Dan paling idealnya lagi ketika kita banyak mengingat Allah, ketika kita banyak ibadah, maka terjauh daripada maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebaiknya orang yang sholat itu yang menjiwai sholatnya, yang menjiwai ibadahnya, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak bisa kita katakan orang yang berbuat buruk itu sholatnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, tidak. Ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, iman ini sifatnya yazidu wa yanqus. Ya, iman ini kadang naik, kadang turun. Gitu. Karena kita manusia, beda dengan malaikat. Kalau malaikat, ya tidak ada hawa nafsu. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa lebih hina daripada setan atau binatang. Inilah manusia. Karena Allah karuniakan kita ya akal, Allah karuniakan kita nafsu. Makanya iman ini harus dijaga. Karena sifatnya yazidu wa yanqus, naik dan turun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, artinya saja saya bacakan. Iman itu bertambah dan berkurang, ya. Jadi yazidu wa yanqus. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, apa yang membuatnya bertambah? Apa yang membuat iman itu jadi bertambah? Rasulullah menjawab, ketika kami mengingat Allah, memujinya dan bertasbih kepadanya. Ini kuncinya. Bagaimana iman itu supaya yazid, naik terus dia? Maka kuncinya kita selalu mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Memujinya dan bertasbihnya di sini maknanya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan ketika kami lalai, lupa dan menyia-nyiakan, maka itu akan menguranginya. Nah, ketika kita lalai, malas, ya kan, lupa, ya, maka itu akan yang membuat iman kita turun. Dan kebanyakan kita kadang lalainya atau lupanya, kalahnya kita ketika diberi nikmat. Sedang dalam kenikmatan, sedang dalam kesehatan, sedang dalam kelapangan, lupa, ya kan? Sedang sehat, lupa ke masjid, lupa sholat, mata sedang terang, lupa baca Quran, ya. Lupa dalam keadaan nikmat. Sedang jalan-jalan misalnya, lupa sholat. Wah. Bahkan ada sedang ke Makkah, ya, sedang umrah, lupa ibadah. Ada saja. Jadi sekarang banyak seperti rekreasi saja, jalan-jalan saja. Yang penting sama dia update. Sekarang sudah di Masjidil Haram, misalnya sedang di Makkah, lupa dalam kenikmatan itu, kadang lupa. Kalau dalam di musibah, kebanyakan orang
sadar gitu ya Allah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah sholat, ya kan, baca Quran dalam keadaan musibah. Tapi kalau dalam keadaan senang banyak, inilah jebakan-jebakan yang kita harus selalu waspadai dalam keadaan senang. Maka karena itu harus selalu dirawat dan biasakan. Bagaimana caranya? Secara singkat, ya, agar iman kita itu terjaga. Yang pertama, alhamdulillah kita di komplek kita ini ya, sholat, menjaga sholat 5 waktu, khusyuk dan tepat waktu, ya. Ini, jadi komplek kita ini alhamdulillah, masjid kita ini ramai terus ya, minimal itu bapak-bapak 3 saf ya, sama anak-anak. Ini yang kita biasakan, menjaga sholat 5 waktu. Payah khusyuk Ustaz, nggak bisa khusyuk itu. Makanya kita dianjurkan ke masjid, apalagi yang laki-laki ya. Karena ketika kita mengikuti imam, ya kan, kita terikut ke dalam suasana sholat itu, ke dalam suasana ibadah itu. Apalagi imam kita alhamdulillah, ya kan, bacaannya bagus, suaranya bagus, alhamdulillah, tenang. Panjang pun bacanya nggak terasa sama kita, nikmat. Ada yang panjang terasa khusyuk jamaah Pak, ya kan, terasa khusyuk dia. Nah kita sholat subuh di waktu Jumat, sholat sajadah ya, panjang tapi nikmat. Nah, kalau belum khusyuk, paksakan saja. Termasuk anak-anak kita itu datang ke masjid, kadang dia main, biar aja Pak. Nggak mungkin anak-anak itu khusyuk. Belum, kita saja yang dewasa kadang belum khusyuk. Jadi nggak perlu pula ikut pelatihan sholat khusyuk, ya kan? Yang dilatih sementara khusus gitu, nggak perlu. Kita biasakan saja kita terus beribadah ke masjid. Di rumah nanti dibiasakan untuk sholat sunnah. Diuji pula di rumah. Lain sebagus sholat di masjid awak di rumah. Jangan nanti yuro'unan nas, karena dilihat orang pula kita sholat. Nah, ini iman tadi, niat tadi kita perbaharui. Nah di rumah diuji gimana sholat kita. Kalau sholat sunnah, tahajud, duha, apalagi, ya kan, sholat sebelum subuh misalnya ya. Bagaimana sholat kita? Ini harus yang paling utama, karena setelah pondasi tadi, sholat ini tiangnya, ya kan? As-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Kalau pondasinya kuat, iman, ya kan? Tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, masuk surga juga. Tapi dihantam dulu di neraka, ya kan? Seketika masih ada iman di dalam jiwa kita, insya Allah masuk surga. Tapi Allah alam kapan? Jangan nanti yang terakhir pula kan, udah habis di neraka dulu. Kena tiangnya nggak dibangun, dindingnya nggak dibangun, ya kan? Jadi kalau pondasi saja ke ibarat rumah lama ditinggalkan rusak, keropos, berlumut, ya kan? Harus dibangun tiangnya, dindingnya, pasang atapnya. Kemudian rutin membaca dan mentadabburi Al-Quran. Nah, ini diusahakan. Jadi tidak Ramadan saja baca Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibiasakan. Kapan waktu yang tepat kita untuk baca Quran? Sesuaikan aja waktu kita. Kalau saya tepatnya ba'da maghrib sampai menjelang isya. Ada yang sukanya setelah subuh, ya kan? Baca Quran. Kalau bisa ditadaburi, kalau bisa dibaca tafsirnya. Banyak sekarang tafsir yang berbahasa Indonesia kan banyak. Nggak mau beli bukunya, cari PDF-nya. Mudah sekarang. Nggak seperti zaman dulu kita sekolah atau belajar. Sekarang ada semua. Baca Al-Quran. Oh nggak bisa saya Ustaz baca yang huruf huruf Arab. Nah, baca yang Latin ada. Ada yang sekata-sekata pun ada. Semuanya. Jadi tidak ada alasan. Al-Quran itu setiap hari wajib minimal sehalaman, 2 halaman, ya. Jangan sampai dalam 1 hari itu tidak ada kita baca Quran dan tidak ada berzikir, ya. Pagi diusahakanlah al-ma'surat, paling tidak sehari sekali. Mohon pertolongan Allah di sana.
Kemudian yang selanjutnya bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, ya, seperti kita nih, bergaulnya di masjid, ya, ngobrolnya sama-sama orang soleh, di luar juga gitu, di tempat kerja, dimanapun kita berada, walaupun sedang duduk di lapau, ya kan? Kalau bisa kita yang menjadi warna. Bagaimana mempertahankannya? Bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau kira-kira pergaulan itu tidak baik lagi untuk iman kita, ya hindari saja. Apapun kegiatannya yang menjauhkan kita kepada Allah, ya hindari. Apapun dia, misalnya olahraga, komunitas, segala macam yang menjauhkan kita kepada Allah, ya jauhi. Ya kan? Hindari saja. Bergaul dengan orang soleh. Ini karena kata Rasulullah ya, hadisnya, kita itu bagaimana teman kita. Kok berteman sama tukang parfum, penjual parfum, ya insya Allah terbawa, tercium wanginya kan. Setidaknya tercium sama kita wangi. Ya kalau berteman sama tukang besi, istilahnya ya, setidaknya terpercik apa? Percikan api dari besi itu yang dibakar itu kan, atau terkena bau besi itu. Nah, itu kita itu bagaimana teman kita. Ini juga anak-anak ya kan, remaja. Mau jadi apa kita ya tergantung teman kita. Kalau temannya berandal ya jadi berandal. Kalau temannya di masjid ya insya Allah jadi orang masjid. Kalau temannya di pasar ya jadi orang pasar. Tergantung di mana kita berada dan dengan siapa kita bergaul. Pertahankan untuk selalu bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Ini rangkaiannya dari atas tadi, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya, kalau sudah ibadahnya dijaga, pergaulannya dijaga, ya kan, zikirnya, baca Qurannya terus, sholatnya terus, ya insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian selalu mengingat kematian dan akhirat. Ini caranya supaya iman kita terjaga. Jadi kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, kita bertakziah, kalau mayat masih terbujur, itu disunahkan kita masuk dan melihat mayat. Buka tudungnya itu, dilihat mayatnya itu, doakan dan renungi, lihat wajahnya itu. Ini ada orang takut nengok mayat Pak. Ya, itu sunnahnya. Jadi kita pergi takziah kalau masih ada mayat terbujur, tidak duduk di luar mota dong. Banyak datang takziah, duduk di luar mota. Sunnahnya itu masuk ke dalam, lihat mayat itu. Nah di situ kita, hari ini aku melihat mayat, nanti kita yang jadi mayat. Nah, setelah itu kalau keluar mau mota boleh cerita dengan masyarakat. Tapi sunnahnya masuk dulu, lihat dulu. Ya. Kalau Ustaz Somad karena kalau mayatnya laki-laki diciumnya keningnya itu, dia ingin merasakan dinginnya mayat itu. Nanti aku begitu. Ya kan, mengantar ke kubur itu tidak jauh-jauh, kalau bisa dekat, nengok ke liang lahat itu. Kalau dalam keadaan kita dalam kesempatan lihat mayat itu dimasukkan, saya berapa kali, 2 kali ya masuk liang lahat itu, memasukkan almarhumah mertua, dulu nenek masih kecil saya masuk juga liang lahat. Tengok di situ, yang kita bayangkan itu kita dimasukkan orang ke liang lahat itu. Ya. Kalau di Bukit Tinggi itu liang lahatnya masih pakai Pak, masih dibuat liang lahatnya ke samping itu, dimasukkan gitu kan. Kalau di Padang udah jarang ya, tutup papan aja. Kalau di Bukit Tinggi itu dimasukkan ke samping itu. Di situ bergetar hati kita, terbayang kita yang dimasukkan itu. Nah, begitu juga takziah, ya kan? Bergetar saya kalau mengingat kematian itu bergetar. Takziah gitu juga. Yang kita perlukan, kita nanti bagaimana gitu. Kalau untuk si mayit udah selesai untuk kita. Ini trik yang terakhir. Bagaimana kita selalu mengingat kematian. Insya Allah kalau selalu mengingat kematian, ulama yang membuat lubang di rumahnya itu siapa Ustaz Hilal? Ada dibuatnya lubang kuburan di rumahnya Ustaz. Ketika imannya agak kurang, masuk dia ke dalam. Anak lupa siapa apanya itu ulama. Ya Ustaz ya, dibuatnya lubang lahat dikubur di dalam rumahnya. Kurang-kurang imannya, malas-malas dia ibadah, masuk dia ke lubang itu.
Siapa Ustaz? Penjuri. Luar biasa cara dia mengingat kematian. Nah, kita tidak se ekstrim itu Bana. Atau ada dosen saya dulu di ruang tamunya gambar ini, gambar mayat dipocong, mayat pocong itu dikafani, dan ada ayatnya sih di ruang tamu. Nah, ini loh, nggak jarang ditemuin ini Ustaz. Ibu itu sebenarnya nggak ustazah, dosen ekonomi, tapi begitu cara dia mengingat kematian. Nah, jadi dari buah dari iman yang kuat itu kita memiliki kekokohan, ya. Kemudian memiliki hati tenang, ya, sikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, karena tujuan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam kehidupan kita ini kita hanya menunggu waktu sholat saja, Pak. Niatkan itu untuk beribadah. Tidak hanya ibadah mahdoh aja, sholat. Enggak. Dalam seluruh kegiatan kita, ghairu mahdoh, ibadah ammah itu umum, muamalat kita semua dalam rangka ibadah. Niatkan karena Allah dan sebut nama Allah di awalnya. Semua insya Allah bernilai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sudah jam 6 yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga dari hari ke hari iman kita ini semakin meningkat, karena hakikatnya iman naik dan turun. Ketika dia naik kita pelihara, ketika turun diantisipasi dan jangan dibiarkan. Ya, cepat, oh ini sedang turun, kita antisipasi, perbaiki ibadah, baca Al-Quran, ya, bergaul dengan orang-orang baik, ya. Kira-kira yang tidak membuat iman kita naik kita tinggalkan. Insya Allah kita sama-sama dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama kita mengingatkan di sini. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.